Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini kita bersyukur kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Puji Tuhan, pagi ini kita mau membaca Alkitab kita dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan beri. Di hari yang ke-8 ini Tuhan, di bulan Januari, biarlah Tuhan Yesus seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kekasih Tuhan, segala sesuatu dalam dunia ini diciptakan memiliki tujuannya masing-masing. Setiap segala sesuatu dibuat untuk tujuannya. Manusia, Tuhan beri akal untuk membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Apalagi Tuhan kita, Allah kita, pencipta langit dan bumi yang juga menciptakan kita. Dia menciptakan kita bukan iseng-iseng, tapi punya tujuan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini ada tujuannya masing-masing. Jadi saudaraku, Tuhan menciptakan kita bukan sekedar, tetapi Tuhan menciptakan juga kita dengan tujuannya. Nah, kita berkata Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membandingkannya dengan orang fasik. Kalau kita melihat di sini, kita berkata bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kalau kita perhatikan seolah-olah orang fasik itu, saudaraku, adalah memang Tuhan buat, Tuhan ciptakan untuk hari malapetaka. Tapi saudaraku, kalau kita melihat dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita berkata bahwa orang jahat pun akan mengalami malapetaka, atau orang jahat pun akan mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya. Ya. Jadi saudaraku, bukan berarti Tuhan menciptakan manusia untuk dibinasakan. Artinya, atau Tuhan menciptakan orang fasik untuk hari malapetaka, untuk dibinasakan. Tapi artinya, maksudnya Allah membandingkan bahwa orang fasik pun kalau dia berbuat jahat, dia akan mengalami celaka. Nah, kekasih Tuhan, artinya di sini adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya dan punya tujuan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kalau kita melihat Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Dia. Artinya saudaraku, bahwa orang-orang percaya, orang-orang benar, sebenarnya sesungguhnya kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk Dia, bukan untuk yang lain. Untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kita supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saudaraku, ada banyak orang hidup berbuat jahat, berbuat fasik, sehingga akhirnya
mereka harus mengalami maut atau celaka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita memuliakan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, orang percaya, hidupnya justru tidak memuliakan Tuhan, justru malah memalukan Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mau belajar supaya kita hidup dengan satu tujuan utama Tuhan, yaitu supaya kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia segala kemuliaan hanya bagi Dia. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita perkatakan dimanapun kita berada. Mari kita memenuhi tujuan Tuhan buat kita, menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita hidup memuliakan Tuhan, kita memenuhi tujuan Tuhan buat kita, menciptakan kita, kita memuliakan Tuhan, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Lewat apa yang kita kerjakan, aktivitas kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom.